Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Freko Zuhri tentunya dalam kegiatan optimalisasi penggunaan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi. Dan tentunya masih bersama dengan Pak Riko dan juga Pak Rizky. Tadi kita sudah membahas bagaimana alokasi dana desa khususnya yang teralokasi di Kabupaten Bengkulu Utara dan bagaimana mungkin tadi beberapa kasus juga terjadi ya untuk kasus tindak korupsi ada di tahun 2022 dan juga di 2023. Tentu kejaksaan ini yang bertugas sebagai pencegahan dan lain sebagainya, memberikan sosialisasi dan pendampingan. Nah, kalau kita bicara juga soal pendampingan di Bengkulu Utara, ada pendampingan khusus gitu, mungkin ada desa binaan dan lain sebagainya. Kalau terkait pendampingan khusus, ya nggak ada, karena semuanya kan sama. Sama ya. Artinya kalau memang binaan mungkin di bidang intelijen mungkin ada sekitar kalau kurang lebih 63 desa yang di bawah binaan dari program salah satunya yang di jaga desa tersebut, Mas. Binaan ya kalau bicara binaan. Tetapi pada prinsipnya ketika bicara untuk melakukan pendampingan itu semua kembali kepada desa tersebut. Terkait dengan juga atas permohonannya mereka juga. Ya karena nggak mungkin juga tanpa ada pengajuan permohonan kita muncul datang. Ya kan lucu. Jadi seperti kita sampaikan di segmen sebelumnya gitu ya di awal tadi bahwa memang ini pengajuan dari desa sendiri. Adanya mungkin pembinaan dari kejaksaan dan lain sebagainya dengan sosialisasi yang sudah diberikan. Benar. Nah, dengan melihat alokasi dana desa di Bengkulu Utara ini kita masuk dalam periode 2024. Pastinya ini kita berharap penggunaan dana desa ini bisa berjalan dengan maksimal dan juga optimal gitu ya. Apalagi melihat kasus di tahun 2023, di tahun 2022. Mungkin dari Mas Rizky sendiri mungkin apa ya sebetulnya yang bisa kita upayakan? Mungkin dari kejaksaan agar ini betul-betul maksimal dan juga optimal nantinya. Ya kalau upaya dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara melakukan upaya preventif dan represif itu lah. Preventif itu bidang intelijen, represifnya bidang tindak pidana khusus. Nah, tapi Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah berpesan khusus dana desa itu diprioritaskan untuk melakukan pencegahan sesuai dengan sejalan dengan perintah Presiden kita kan Insinyur Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, jadi pembangunan ekonomi nasional PEN itu dibangun dari pinggiran yaitu desa. Dari desa. Nah, jadi lakukan upaya preventif mengingat sumber daya manusia yang mengelola dana tersebut kurang. Nah, jadi dilakukan terus preventif berbentuk penyuluhan maupun penerangan hukum yang dilakukan bidang intelijen. Kalaupun sudah dilakukan penyuluhan dan penerangan hukum masih melakukan tindak pidana korupsi ya tindak pidana khusus yang maju. Maka langsung ditindak gitu ya, ditindaklanjuti. Baik, mungkin bisa disampaikan mungkin harapan karena bisa disampaikan untuk statement closing kita pada hari ini, harapan mungkin dari Bang Rizky terlebih dahulu apa yang diharapkan nantinya agar Bengkulu Utara ini berkaitan dengan tema kita penggunaan dana desa optimal dan bisa terhindar dari korupsi tentunya. Ya. Kalau harapan saya sendiri, saya berharap semua desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara mengelola keuangan desanya itu secara optimal untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa maupun penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi ketika uang dari pusat untuk ke desa dipergunakan untuk semestinya, ya pasti desa itu maju. Itu suatu kepastian. Baik. Apalagi kalau sumber daya manusianya, kepala desa maupun aparat perangkat desanya, perangkat desa aja. itu
berinovasi, kreatif. Ya, benar-benar menjalankan tugas dan fungsi. Ya. Fungsi, ya. Oke, baik, mungkin ke Pak Ariko mungkin bisa disampaikan Pak harapan untuk Bengkulu Utara mungkin bisa optimal untuk dana desanya dan juga terhindar dari korupsi itu sendiri. Singkat saja. Singkat kita transparan Ya. dalam pengelolaan keuangan desa, lakukan maksimal untuk membangun desa. Oke, Gitu. baik. Terima kasih banyak Pak Ariko, Sama-sama. terima kasih banyak Pak Rizky. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, optimalisasi penggunaan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi. Dan kita berharap bersama tentunya dana desa ini bisa betul-betul dioptimalkan oleh masyarakat agar memajukan desa itu sendiri dan juga membangkitkan kembali perekonomian kita khususnya di Indonesia dan Bengkulu Utara. Baik, akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.